Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang bunyi bahasa, yaitu bunyi kontoid. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Saudara Fauji dengan NPM 100. Perkenalkan, nama saya Arifah Suci Sukmana dengan NPM 2310 6310 80111. Perkenalkan, nama saya Elisa Rahmawati dengan NPM 23106310800058. Halo, perkenalkan nama saya Hilmi Azhar Fadila dengan NPM 23106310800065. Halo, nama saya Himatul Alia dengan NPM 066. Halo, perkenalkan, nama saya Najib Mustafa dengan NPM 127. Nama saya Nana Rostiana dengan NPM 2310630080128. Perkenalkan, nama saya Prameswari Nazwariwani dengan NPM 23106310800083. Perkenalkan, nama saya Raditya Gursaban dengan NPM 131. Halo, perkenalkan nama saya Risma Febriani dengan NPM 089. Perkenalkan, nama saya Sarah Imtihan Naziha dengan NPM 231063108090. Apa sih bunyi bahasa? Bunyi bahasa merupakan bunyi yang merupakan perwujudan dari setiap bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berperan di dalam bahasa. Bunyi bahasa juga dijadikan sebagai alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari bunyi kontoid. Jadi bunyi kontoid yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Jadi ada artikulasi atau proses kontoid yang dibentuk dengan disertai bergetarnya pita suara, yaitu kontoid bersuara, misalnya huruf B, D, J, dan G. Lalu kontoid yang dibentuk tanpa disertai bergetarnya pita suara, yaitu kontoid tidak bersuara. Contohnya terdapat pada huruf M, N, dan lain-lain. Bunyi kontoid diklasifikasikan menjadi 5 berdasarkan cara pengucapannya. Yang pertama itu ada bunyi letupan atau hambatan. Nah, bunyi letupan atau hambatan merupakan bunyi yang dihasilkan dari adanya hambatan udara oleh artikulator tertentu. Nah, bentuk huruf kontoid hambat adalah P, B, T, dan D. Bunyi P dan B terjadi karena bibir atas dan bibir bawah menutup secara bersama-sama, sehingga udara tertutup dan diletupkan ketika bunyi tersebut diucapkan. P, B. Selanjutnya bunyi T terjadi karena kerjasama artikulator aktif dan ujung lidah dengan artikulator pasif dan gigi bagian atas, T. Yang terakhir adalah bunyi D yang terjadi karena kerjasama artikulator aktif dan ujung lidah yang menyentuh langit-langit mulut bagian depan, D. D. Baik, selanjutnya ada bunyi nasal. Bagian ini terbentuk dengan menurunkan anak tekak uvula di belakang rongga mulut, sehingga sebagian udara masuk dari rongga hidung. Contoh bunyi kontoid nasal yaitu M, N, Ny, dan Eng. Selanjutnya ada bunyi spiran. Jenis bunyi kontoid ini muncul karena hambatan di suatu tempat dalam rongga mulut. Contohnya adalah S dan F, juga proses bersiul. Klasifikasi kontoid. Ada bunyi sampingan atau lateral. Adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menghalangi arus udara di tengah lidah, sehingga
sehingga udara dapat mengalir keluar melalui sisi-sisi lidah. Mekanisme produksi bunyi lateral, yaitu bunyi lateral dihasilkan dengan menempatkan ujung lidah pada gusi atas apikoalveolar atau pada gigi atas apikodental yang menyebabkan arus udara terhalang di tengah. Udara kemudian mengalir keluar melalui sisi lidah atau bagian samping lidah. Suaranya bunyi lateral bersifat bersuara atau voiced. Artinya saat diucapkan pita suara bergetar. Contoh bunyi lateral pada bahasa Indonesia yaitu o. Dilambangkan dengan huruf L kecil dalam kata lima di awal kata. Kemudian contoh lain pada kata malam di tengah kata, dan kata tinggal di akhir kata. Tentang bunyi geletar atau trill dalam jenis kontoi dan bagaimana cara pengucapannya. Nah, bunyi geletar atau trill ini adalah bunyi yang dihasilkan ketika organ berbicara, biasanya mulut, yang bergetar secara cepat terhadap bagian lain, seperti langit-langit dan gigi. Contoh dalam bahasa Indonesia sendiri, bunyi geletar yang paling umum adalah bunyi R, seperti dalam kata rumah, 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 dan besar, BESAR, besar. Atau dalam kata lain ada kereta, KERETA, kereta. Nah, bunyi ini tuh dihasilkan ketika ujung lidah bergetar melawan alveolus atau bagian belakang gigi atas. Jenis kontoid yang dipengaruhi oleh tempat berlangsungnya artikulasi. Yang pertama ada bilabial, yaitu dengan artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan bibir atas sehingga menghasilkan bunyi huruf B, P, M, dan W. Yang kedua ada labiodental, yaitu dengan artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan gigi atas sehingga menghasilkan bunyi huruf V dan V. Yang ketiga ada apikodental, yaitu dengan artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan gigi atas. Contoh bunyi yang dihasilkan ialah huruf T dan D. Yang keempat ada apikoalveolar, yaitu dengan artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan ceruk gigi atas atau alveolus sehingga menghasilkan bunyi huruf D dan T. Lalu yang kelima itu ada mediopalatal, adalah artikulasi yang dihasilkan dengan bagian tengah lidah mendekati langit-langit keras. Contoh bunyi yang dihasilkan adalah C, yaitu konsonan keras tak bersuara, dan J, yaitu konsonan lunak bersuara. Lalu yang keenam itu ada laminoalveolar, adalah artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan ceruk gigi atas sehingga menghasilkan bunyi N. Lalu yang ketujuh yaitu dorsopelar, adalah artikulasi yang dilakukan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak sehingga menghasilkan bunyi K, G, dan N. Lalu yang kedelapan itu ada glotal, adalah artikulasi yang dihasilkan oleh pita suara yang tertutup rapat. Contoh bunyi yang dihasilkan adalah A. Bunyi tersebut dalam bahasa Indonesia diwakilkan dengan huruf K. Contohnya pada kata tidak dilafalkan menjadi tidak. Jenis-jenis kontoid selanjutnya yaitu apikopalatal, artikulasi yang dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras sehingga menghasilkan bunyi T. Faringal, artikulasi yang dihasilkan atau proses penghasilannya berada di dalam rongga faring dengan menggerakkan ujung belakang lidah ke arah dinding faring sehingga menghasilkan bunyi H. Laringgal, artikulasi yang dihasilkan oleh pita suara di laring yang melibatkan getaran pita suara dengan menggerakkan udara melalui pita suara yang terbuka sehingga tidak menghasilkan suara yang keras dan menghasilkan suara H yang lebih terbuka. Uvula, artikulasi yang dihasilkan oleh belakang lidah dan anak tekak uvula dan menghasilkan bunyi Q.
Nah, kesimpulannya adalah bunyi bahasa adalah elemen fundamental dalam komunikasi verbal yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Terdapat berbagai jenis bunyi konsonan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan cara dan tempat artikulasinya, seperti bunyi kontoid, bunyi nasal, bunyi spiran, bunyi lateral, dan bunyi geletar. Setiap bunyi memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi pelafalan dan makna dalam bahasa. Klasifikasi ini membantu memahami keragaman dalam bunyi bahasa dan peranannya yang krusial dalam struktur serta penggunaan bahasa sehari-hari. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.